Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Japir dari kelas A1 PGSD dengan NIM 240600159 akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar tentang RPP. Di sini saya sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau lebih dikenal dalam kurikulum Merdeka yaitu modul pembelajaran dengan satuan pendidikan UPTSD Negeri Mawar yang saya ambil dalam kelas 4 semester 1 mata pelajaran PPKN. Materi pembelajarannya adalah Pancasila sebagai nilai kehidupan. Dengan waktu satu kali pertemuan adalah 35 menit. Yang pertama ada tujuan pembelajaran yang melalui kegiatan pengamatan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi Pancasila sebagai nilai kehidupan. Lalu yang kedua, memulai kegiatan diskusi dan tanya jawab. Peserta didik dapat menyebutkan contoh Pancasila sebagai nilai kehidupan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menceritakan contoh sikap mematuhi atau melanggar Pancasila sebagai nilai kehidupan. Sedangkan untuk indikator pembelajarannya, yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi Pancasila sebagai nilai kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan dan menunjukkan sikap mematuhi atau melanggar Pancasila sebagai nilai kehidupan. Untuk kegiatan pembelajaran kita bagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutupan. Dengan pendahuluan 5 menit, inti 25 menit, dan penutupan juga 5 menit. Sedangkan untuk pendahuluan, kegiatan pertamanya yaitu orientasi saat guru mengucapkan salam pembuka, lalu guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran siswa sebagai komunikasi. Yang ketiga, guru mengajak siswa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing siswa yang dipimpin oleh salah satu siswa yaitu mengandung nilai religius. Yang ketiga, guru melafalkan bersama siswa, melafalkan Pancasila dengan pemimpin salah satu siswa yang dimana nilai nasionalis. Yang keduanya ada apersepsi, yaitu guru menanyakan tentang materi pembelajaran sebelumnya sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, guru menanyakan tentang pengetahuan siswa seputar materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti, pertama guru akan memberikan motivasi agar menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, guru menampilkan gambar Pancasila sebagai nilai kehidupan. Dan yang ketiga, siswa mengamati gambar Pancasila sebagai nilai kehidupan untuk mencoba hal-hal baru. Lalu dilakukan bersama dengan guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Guru menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan dan siswa menyebutkan Pancasila sebagai nilai kehidupan. Setelah itu direfleksikan agar guru memberikan lembar soal Pancasila sebagai nilai kehidupan, lalu siswa mengerjakan soal yang diberikan. Dilanjut dengan guru memberikan masing-masing kelompok gambar Pancasila sebagai nilai kehidupan, lalu siswa berdiskusi untuk menuliskan laporan hasil pengamatan Pancasila sebagai nilai kehidupan, dan siswa mempresentasikan laporan hasil Pancasila sebagai nilai kehidupan. Terakhir, memilih tantangan untuk siswa diminta menceritakan contoh Pancasila sebagai nilai kehidupan dengan kurun waktu kegiatan inti 25 menit. Lalu dilanjutkan penutup, yaitu guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari dan guru meminta siswa untuk mempelajari di rumah tentang materi yang akan dipelajari. Setelah itu guru dan siswa berdoa bersama dengan pimpin oleh salah satu siswa dan guru mengucapkan salam penutup dengan waktu 5 menit. Dan yang terakhir ada penilaian pembelajaran, yaitu adalah penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Pertama, guru akan membuat rangkuman materi, yaitu seperti saya akan mengambil materi tentang Pancasila, yaitu pengertian Pancasila menurut KBBI adalah dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Adapun Pancasila sebagai nilai kehidupan, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karena itu, sebagai warga negara Indonesia, sikap dan tindakan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan tujuan Pancasila sebagai nilai kehidupan adalah menciptakan kerukunan di Indonesia, menerapkan sikap toleransi dan tidak membeda-bedakan orang lain, membangun hubungan sosial yang harmonis, mencapai keadilan bagi semua individu, menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa,
menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga, menumbuhkan rasa cinta kepada sesama, menjadikan Pancasila sebagai teladan atau acuan untuk menjalankan hidup yang tertata dan teratur, mencegah perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Sedangkan contoh-contoh Pancasila sebagai nilai kehidupan, yang pertama, di sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya dalam nilai kehidupan yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di dalam semesta, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Sila keduanya kemanusiaan dan adil beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menyayangi dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, menghargai perbedaan dan keberagaman. Yang ketiga ada sila ketiga persatuan Indonesia, mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, bergotong royong dan kerja bakti, dan menghargai keputusan bersama. Dan terakhir ada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, menghargai hasil karya orang lain, dan menghormati hak asasi manusia. Di lampiran kedua ini ada lembar kerja peserta didik, yang dimana ditaruh kelas 4, lalu kelompok dan anggota untuk memberikan soal-soal kepada peserta didik. Dengan pertanyaan diberi 5, lampiran kedua ada lembar kerja peserta didik yang dimana diberikan pertanyaan dan soal agar mengembangkan pengetahuan mereka. Lalu yang pertama pertanyaannya ada, apa yang terjadi jika Pancasila tidak diterapkan sebagai nilai kehidupan? Yang kedua, sebutkan masing-masing satu contoh penerapan nilai kehidupan dari sila Pancasila. Yang ketiga, sebutkan apa saja nilai-nilai Pancasila yang terkandung sebagai nilai kehidupan. Yang keempat, tolong pasangkan gambar di bawah ini dengan tarik garis yang harus sesuai dengan sila-sila dengan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga ini ada kunci jawaban dari soal-soal yang tadi untuk peserta didik. Seperti nomor 1, jika Pancasila tidak diterapkan sebagai nilai kehidupan, menimbulkan negatif seperti perpecahan, pelanggaran hak dan kewajiban. Salah satu contoh sila pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua saling menyayangi dan membantu sesama. Sila ketiga mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Sila keempat bergotong royong dalam kerja bakti lingkungan. Sila kelima menghargai hasil karya orang. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila yang terkandung sebagai nilai kehidupan ialah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sedangkan yang tergambar itu dilakukan secara masing-masing. Lampiran keempat ada penilaian, adalah proses dari hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Teknik penilaian dibagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap yaitu observasi, penilaian 2 pengetahuan, tes atau tes tertulis, penilaian 3 penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Di sini ada instrumen penilaian karena dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penilaian sikap dengan bentuk tabel seperti ini. Ada nama siswa, lalu sikap-sikap mereka seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Dengan keterangan ada T dan BT, yaitu kalau T terlihat sedangkan BT belum terlihat. Untuk yang kedua ada penilaian pengetahuan, yang setiap jawaban yang benar diberi skor 10, skor maksimal sama dengan 50, nilainya sama dengan jumlah perolehan skor dibagi skor maksimal dikali 100, dan nilai maksimal itu adalah 100. Lalu di sini ada penilaian keterampilan yang dimana membuat laporan sederhana tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Dengan tabel seperti ini, dengan kriteria kelengkapan isi laporan, itu sama dengan yang pertama ada baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan dengan angka-angka 4, 3, 2, 1. Kalau baik sekali itu isi laporannya lengkap, sedangkan baik isi laporan mencakup sebagian besar dari materi, kalau cukup isi laporan hanya mencakup sebagian kecil dari materi, kalau yang perlu bimbingan isi laporan belum sesuai dengan materi. Adapun yang kedua tampilan, yaitu kalau baik sekali tulisan jelas, rapi, dan bersih. Kalau baik tulisan jelas tetapi kurang rapi atau bersih. Kalau kurang baik tulisan kurang jelas. Kalau butuh bimbingan tulisan tidak bisa dibaca dan tidak sesuai. Nilai jumlah pemerolehan skor juga sama,
Jumlah perolehan skor dibagi skor maksimal dikali 100. Dirasa siswa belum masuk ke dalam kriteria penilaian 3 penilaian tadi atau masih cukup kurang, kita bisa melakukan remedial dan pengayaan. Seperti kalau misalnya di remedial, karena saya mengambil Pancasila sebagai nilai kehidupan, saya akan membuatkan untuk mereka menjelaskan kembali tentang berbagai macam contoh Pancasila sebagai nilai kehidupan. Sedangkan yang kedua, membimbing siswa yang belum bisa memahami contoh Pancasila sebagai nilai kehidupan. Untuk pengayaannya, siswa diarahkan untuk menyebutkan contoh Pancasila sebagai nilai kehidupan. Sedangkan lalu siswa mengembangkan lebih lanjut untuk menceritakan contoh Pancasila sebagai nilai kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Apabila ada salah ucap atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.